data-data yang kita sudah kumpulkan kemarin bisa dilanjutkan. Kalau dari Tri Tauhid sudah ada yang mengcounter bahwa dia ada ulama salaf yang memberikan isyarat tentang rububiyah, uluhiyah, dan itu sudah dijelaskan kemarin sama Ustadz Mandar, dan beliau sudah sampaikan bahwa ada data-data tentang itu, dan sudah berdiskusi juga sama Ustadz Zian, dan sudah ada diskusi, cuma pembahasannya lebih dalam tentang rububiyah. Apakah orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah? Itu sudah dijelaskan juga, cuma ada pemahaman yang berbeda. Ini yang perlu kita minta bukti dari sifat 20. Coba Ustaz, apakah ada dulu seperti biasa Ustaz. Siapa? Tampilan seperti biasa seperti kemarin-kemarin. Kalau ini kan saya kesannya terlalu paling besar ya. Padahal saya masih kecil. Soalnya Ustaz begini Ustaz. Kalau dibuat macam biasa dulu, macam kemarin dulu. Yang kemarin itu agak susah nanti ditampilkan kitabnya. Makanya saya nggak apa-apa. Ini kitabnya umum kok. Nggak apa-apa. Iya. Biasa. Maksudnya begini Ustaz, kemarin saya bagi-bagi roomnya itu agak susah menampilkan ini orangnya supaya diperbesar. Ya, gini. Untuk ini saya tidak bersedia diskusi, tapi saya akan memberi beberapa pemaparan karena waktu saya terbatas ya. Waktu saya yang terbatas. Padahal. Siap. Jadi dibuat biasa dulu biar kelihatan lebih santai. Jadi, iya. Jadi ini Ustaz, kita hanya perlu data untuk menambah referensi kita supaya data ini bisa diperkuatkan, karena kemarin mentok di Imam As minta data dari Ustadz Abata, kalau ada data yang bisa lebih jauh lagi ke atas untuk membuktikan bahwa sifat 20 itu memang ramuan dari ulama salaf, kemudian dikembangkan oleh Ustadz atau Imam As-Sanusi dan seterusnya. Karena kemarin sudah diakui sama Ustadz Ibnu Hasani, dia metode kholaf. Mungkin beda lagi datanya, kan kita ini hanya ingin mengumpulkan data, mungkin beda-beda ya datanya setiap orang atau Ustadz yang dalam hal ini dia mencari betul-betul datanya. Begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kalau Ustadz saya akan buat buat pemaparan, tapi tolong dibuat biasa saja nggak apa-apa. Iya, santai aja Ustaz, santai. Begini aja, saya begini aja. Oh, begini saja. Oke. Iya, begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sedikit masukan ya, tapi Afwan ya, saya bagi tahu awal-awal saya ada kenduri sebentar lagi, nggak bisa lama-lama. Oh iya, Fadal Ustaz. Jadi saya ambil sesingkat mungkin ya. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Silakan. Jadi kemarin itu sudah bersepakat bahwa Ustadz Hilman, Ustadz Hasani mengatakan bahwa ini sifat 20 adalah metode kholaf, gitu ya? Iya. Betul gitu ya? Iya. Saya pun sepakat. Betul. Nah, kalau ingin minta data yang lebih ke atas lagi, ya, saya coba tampilkan kitab Qatrul Huwais. Mau ditampilkan Ustaz? Nggak usah, nanti dicari sendiri. Begini ya. Kitab ya. apa Ustaz ini? Ya, cukup. Karangannya siapa Ustaz? Karangannya siapa ini? Ulama tahun berapa Ustaz? Beliau tahun berapa? Kondi ialah 300 ya. 300-an. 340. Ya, tunggu Ustaz, saya catat dulu. Supaya tidak lupa ya. Iya, pardon Ustaz. Abu Lais Samarqandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini menyebutkan seperti ini. Idza qilalaka kaifa tu'minu billah. Ya. Bagaimana ketika ditanyakan kepadamu cara beriman kepada Allah, kan gitu ya? Ya. Fal jawabu annallaha ta'ala ahadun hayyun alimun qadirun. Nah, ini di matanya. Ini tulisan asli Imam Abu Lais As-Samarqandi ya.
Nah, artinya walaupun itu diperkuat oleh Imam Sanusi, disusun kemudian rapi, artinya dulu di zaman itu sudah ada ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi. Boleh di Google itu Abu Lais As-Samarqandi lahir tahun berapa. Artinya kemudian itu tidaklah semata-mata ulama kholaf dalam beristihad itu beliau membabi buta atau mengada-ngadakan atau membuat istihad yang baru tanpa ada sandaran. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini kitab Qatrul Huwais, ya, Qatrul Huwais boleh dibeli di penjual-penjual kitab salaf. Kitabnya tipis. Terus kemudian disarah oleh disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya coba bacakan selebihnya ya. Ya, ini. Masalah idza kilalaka wa kaifa tu'minu billah fal jawabu antakula innallaha ta'ala ahadun ay munfaridun bi sifati la musyarikalah wahidun ay munfaridun bi dzati la syarikalah. Ya, maknanya ini kan wahdaniyat. Ya, ini wahdaniyat. Kemudian hayun kita juga tahu di sifat 20 itu ada hayun, ya. Hayun bihayatin qadimatin qaimatin bidzati la biruhin. Ya. Kemudian alimun bi ilmin qadimin qaimin bidzati muhitin bil wajibi wajayin wal mustahil. Kemudian qadirun bi kudratin qadimatin qaimatin bidzati la bimu ajalatin wala wasitotin. Kemudian muridun bi irodatin qadimatin qaimatin bidatin. Kemudian samiun samiun ya kurang lebih sama, basirun ada, mutakalimun ada. Jadi di sini Imam Abu Lais As-Samarqandi itu telah lama juga sudah menuliskan, kan gitu ya. Nah, kemudian yang ke bawahnya. Nah, ini di sini ada catatan kaki. Faidatun. Jadi rumusan-rumusan itu dari sifat 20 itu nanti akhirnya seperti ini. Man taroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Ya. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka sempurnalah imannya. Ini pesan-pesan dari beliau ya. Apa itu yang 4 kalimat? Aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Fa in qala laka qailun ainallah fajawabuhu 375. Aduh. Saya agak-agak rabun nih. Ada kacamata gitu? Tak ada. Aduh. Agak-agak rabun saya Ustaz. Sejauh Ustaz. Fa in qala laka qailun ainallah fajawabuhu laisa fi makan wala yamuru alaihi zaman. Ya. Kemudian wa in qala laka kaifallahu faqala lahu laisa kamisli syai'un. Wa in qala laka matallahu faqala lahu awalun bilab tidain wa akhirun bilantihain. Wa in qala laka kam Allah fa jawabuhu wahidun la min kilah. Dalilnya kul huwallahu ahad. Aduh. Afwan Ustaz. Agak rabun saya kalau malam Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Sebab itu saya jarang keluarkan ibarah. Ini kalau bukan di room antum ya, saya tak buat ini. Saya biarkan saja lalu. Iya.
Santai Ustaz. Iya, saya menghargai antum karena malam itu antum jadi moderator. Mas Awas sangat bijaksana sekali. Jadi hari ini saya Iya. coba melakukan sedikit pembelaan, barangkali bisa Iya. memberi sedikit manfaat ya, yang untuk bersama-sama kita ambil. Hmm, Nah, itu saja dulu. betul Ustaz. betul. Iya ya. Jadi anu ya, Imam As-Samarqandi, Abu Lais As-Samarqandi ya, dalam kitab Abu Lais As-Samarqandi, yang Qatrul Wais. Qatrul, iya ya. Mm-mm. Jadi beliau itu anu Kemudian Ustaz itu ya, nanti, hah? di atasnya Imam As-Sanusi ya. Kalau Jauh lah, yang saya jauh kali di dibanding Imam atasnya Sanusi. lagi dia wafat 375 ini kalau saya baca di webnya soal jawab ini. 375. Ada hilaf katanya uhtulifa fi tarihi wafatihi wa rajah az-Zahabi annaha kanat am. Jadi Imam Az-Zahabi merojikan bahwa dia meninggal di tahun 375. Begitu kayaknya. Iya. Terus kemudian penjelasan dari PS begini ya. Yang penting itu begini. Apakah bisa diakui bahwa sifat 20 ini juga pegangan salaf? Ini yang ingin saya nyatakan. Iya. Saya rasa bisa, karena setiap orang, baik itu dari zaman Nabi Adam sampailah nanti zaman kiamat, ya, kalau ditanya apakah Allah wujud, pasti jawabnya Allah wujud. Ya. Apakah Allah kidam, pasti jawabnya setuju. Apakah Allah bako, kekal, semua setuju. Apakah Allah mukhalafatul lil hawadisi, saya rasa antum pun setuju, Allah berbeda dengan makhluknya. Apakah Allah itu qiyamuhu binafsi, saya rasa antum setuju. Dan kita tidak akan berani menafikan, tidak ada seorang muslim pun yang berani menafikan Allah seperti itu. Coba kalau Ustadz Rizky kalau berani menafikan tentang dari perincian sifat 20 itu, nafikan satu saja. Ada tak kira-kira orang yang berani menafikan Allah tidak wujud, Allah tidak kidam, Allah tidak bako, Allah tidak mukhalafatul lil hawadisi, Allah tidak qiyamu Ya, binafsihi? itu pertanyaannya. Tadi dulu. Pertanyaannya bukan ke situ. Jadi pertanyaannya itu kita ingin tahu dalil salafnya yang membagi-bagikan tentang 20. Gini. Sedangkan yang dibawa Ustadz Abata tadi kan itu makholaf. Sedangkan kholaf kan punya metode tersendiri. Nah, yang saya tekankan sekarang, apakah ada data yang valid dari salaf yang mengatakan bahwasanya itu ada 20 idam baqo mukhalafat hawadisi? Bukankah itu dari mutakalim, ahli kalamnya, pembagian tersebut? Oke. Nah, kalau tauhid, tiga tauhid itu bahkan At-Tabari sendiri pun mengakui metode uluhiyah rububiyah di tafsir At-Tabari sendiri. Beliau menggunakan jangan bawa sifat 22, jangan bawa tauhid 3 dulu, biar saja. Nah, kalau tauhid fokus di fokus di fokus dulu dianya. Iya, fokus dulu dia. Iya. Sudah clear, sudah ada dari salafnya, dari Abu Hanifah, ada Imam Abu Hanifah, ada dari kitab Al-Anbah atau apa? Iya. Ada datanya itu. Intinya udah clear, ada dari salafnya. Nah, ya, silakan Ustaz Abata. Nanti tentang tauhid 3 itu nanti kemudian. Saya di sini tidak mengkonter ya. Hanya saya sedikit memberi pemaparan. Ya. Sedikit memberi pemaparan. Jadi hari ini saya beri poin untuk antum untuk tidak perlu membawa itu dulu. Kalau saya perlu bertanya nanti saya akan bertanya, sebab waktu saya tidak banyak ya. Dari awal saya tadi sudah. Fadl. Oke. Santai aja. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, apakah ketika tidak ada dalilnya, dalil yang jangan katakan dalil dulu. Apakah ketika tidak ada rujukan atau ibarah dari ulama salaf, apakah ini akan ditolak? Pertanyaan saya itu dulu. Coba Rizky. Jawab sesimpel saja. Silakan Ustaz Rizky kalau antum mau jawab. Ini itu apa, tanya jawab atau apa ini? Iya, coba enggak sebelum antum saya jawab aja. melebar kemana-mana, karena antum meminta rujukan yang sore. Iya. Maka saya berikan satu pertanyaan saja.
Ketika tidak ada ibarah yang soreh dari ulama salaf, apakah ini mau ditolak? Ini pertanyaan dijawab dengan pertanyaan Ustaz Rizky. Jadi ini sebelum antum dijawab, antum dijawab Sebelum dulu saya ini. menjawab pertanyaan yang Iya, lebih supaya tidak gamblang kemana-mana. lagi. Iya, betul. Pertanyaan Jawab lagi. dulu ini. Pertanyaan Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Artinya ini supaya beliau tidak kemana-mana. penih. Maksudnya begini, ketika antum bilang tidak boleh, berarti sudah. Memang begitu Mi, kita punya pemahaman, berarti ya sudah Mi, selesai di situ. Berarti Tapi kalau saklek bilang antum. boleh, ya. Makanya ini nanti Ustadz Abata mau jelaskan gimana. Silakan Ustadz. Biar saya jelaskan. Fa in tanajatum fi syai'in farudhu minallah wa rasul. Jelas itu dari salafus soleh. Berarti antum menolak ya? Ya, oke, clear. Udah jangan panjang-panjang. Enggak apa-apa. Santai. Iya, kan Ketika boleh antum- bernarasi. Iya silakan, boleh, Ustaz. saya tidak melarang. Ya, Bahkan saya silakan. tidak Jangan menuntut kamu untuk berkata-kata lebih jauh. Saya akan Ya. akan memaparkan saja. Cuma saya ingin santai, sejauh mana penolakan antum. Apakah antum Sudah jelas, tidak mengakui bahwa Allah itu wujud kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamuh binafsi? Jangan beritahu. jangan Jangan dulu Ustadz, jangan dulu ke situ Ustadz. Jangan Ya, jangan dulu ke bertanya situ. lagi. Ke situ. Jangan Iya, jangan dulu bertanya ke situ. lagi. Tunggu dulu Ustadz. Oke, Iya, oke. jawab dulu, jangan Ini jangan pertanyaan. belum masuk jawab pertanyaan. kepada substansi, belum masuk kepada substansi, tapi ini hanya ingin melihat apakah ada isyarat dari ulama salaf tentang sifat 20. Itu dulu yang mungkin diperjelas Ustaz. Oke. Tadi saya sudah membawakan data dari orang yang zaman 300-an ya. Iya, 375 Ustaz. Sementara saya mengakui jujur, saya belum membuka kitab yang lebih jauh. Setakat ini yang paling jauh saya temukan adalah dari Abu Lais Samarkandi. Itu istilahnya sudah ada yang paling dekat. Ya, saya rasa nanti ada kawan-kawan saya yang lebih hebat dari saya, mungkin beliau akan mencarikan data lagi. Lah kemudian kita ada kaidah tarkun nabi laya dulu ala tahrimihi, kan begitu ya. Itu ada kaidah seperti itulah. Kemudian apakah jika tidak ada dalil yang secara sore, terus ulama beristihad tentang seperti ini, apakah ini salah? Ya, antum boleh saja tidak menerima itu antum, karena di sini tidak ada paksaan ya. Kita beragama tidak ada paksaan. Silahkan antum mencari haluan antum kemana, itu terserah antum. Lah kemudian apakah ini bisa disalahkan? Coba dijawab dulu sebelum saya lanjut lagi, Ustaz Rizky. Apakah ini bisa disalahkan? Tunggu dulu Ustaz Abata, tunggu dulu. Begini Ustaz, kalau kita berbicara metode, kita dibalas tunggu dulu pertanyaan. Ustaz Rizky. Nah. Tunggu dulu Ustaz Rizky, tunggu dulu. Sebelum saya kasih sama antum, begini saya supaya Ustadz Abata mengerti bahwa metode ini kita sama-sama sepakat. Ini metode yang dirintis oleh para ulama dan tidak ada yang disalahkan Ustadz. Cuma kita perlu data untuk membuktikan itu diklaim sebagai akidah salaf. Ini yang perlu kita buktikan. Sama-sama memang tidak disalahkan Ustadz. Mau sifat 20, mau tritauhid, sama-sama metode yang berusaha menjelaskan akidah. Cuma ketika diklaim itu akidah salaf, ini perlu dibuktikan Ustaz. Begitu anunya Ustaz, perdebatannya di situ. Poinnya di situ. Kalau bisa, jadi selama ini kan begini ya. Kemarin sudah dibuktikan oleh Ustadz Hilman, Ustadz Hasani, kemudian Ustadz Jian ya. Sebentar kamu Rizky, Tunggu dulu Ustadz Rizky. Tahan dulu Ustadz Rizky. Biar beliau jelaskan. Ya, entar dulu. Mau note dulu. Ustadz Hilman sudah mengakui bahwa itu dari kholaf. Iya. Ya saya juga mengakui, saya tidak ada masalah. Saya datang sini. Awal tadi saya sudah disclaimer ya, bahwa saya hanya mengasih data yang sedikit lebih bagus. Iya, betul. Saya itu kami tidak keluar-keluar bahwa ini akidah salaf, ini akidah salaf. Kan seperti itu ya. Cuma saya ingin memberi masukan, ingin memberi sedikit ibaroh bahwa ini ada dari Imam Abu Lais Samarkandi. Ya, ini lebih kuat lagi Ustaz. Ya, barangkali besok kalau saya temukan lebih atasnya lagi, saya akan bawakan. Kan insya Allah, begitu ya. Luar biasa insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz. Oke, siap. Oke. Jadi kemudian seperti tenang. Ya. Tenang, santai. Terus ini saya ingin mengerucutkan tentang
Siap, siap, siap. Saya tidak boleh minum kopi setakat ini. Sampai nanti pukul setengah jam lagi baru boleh Iya, minum iya. kopi. Iya, betul. Jadi begini, kemudian saya ingin mengerucutkan lagi tentang tomaan-tomaan atau cacian-cacian tentang sifat 20, bahwasanya Iya. mereka mengatakan kami membatasi sifat Allah hanya 20. Ini salah. Ini salah besar karena begini, awal ma'rifatullah kan gitu ya. Hmm. Kamu itu dicukupkan untuk mengenali Allah itu melalui sifat yang 20 dulu. Hmm. Sifat yang 20 dulu itu dengan catatan itu dulu. Andainya kamu dapat mencari lebihnya dari 20, silakan kamu beristihad. Iya. Karena kita paham bahwa masyarakat tidak semua disibukkan dengan mencari ilmu. Mereka ada kewajiban masing-masing. Ada yang lahir miskin seperti saya, tidak mampu mengecapi pesantren lebih jauh. Saya hanya mengecapi pendidikan dasar, maka mencukupi untuk sifat 20. Kemudian saya harus mencari nafkah untuk keluarga saya. Ya, itu catatan itu yang penting. Jadi jangan dituntut kenapa sifat Allah hanya 20. Tidak seperti itu. Iya, iya. Ini yang perlu kita jelaskan, ya. Jadi kami tidak pernah membatasi bahwa sifat Allah itu 20. Cuma kalau kamu ingin bermakrifat kepada Allah melalui jalan itu lebih bagus. Karena tadi ada kaidah tadi, man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkataan tadi, maka sempurnalah imannya. Kemudian ada catatan lagi, ya. Ada catatan lagi, ini sama ada kamu setuju atau tidak setuju, tapi ini adalah pegangan kami. Ya, bisa carikan dulu. Ini saya tidak ada persiapan nih. Ya enggak apa-apa Ustaz. Coba Santai. silakan Ini kan bernarasi dulu Ustaz. Silakan bernarasi Iya. dulu Ustaz. Jadi iya sambil cari-cari ya. Begini jadi teman-teman, Iya. ini kan kita jangan saling ini tidak ada maksud apa-apa di sini ya. Diskusi ini santai, tenang, membawa data, lebih ilmiah dan tidak membawa afiliasi, tapi lebih mencerahkan bahwa metode-metode para ulama dalam mengkaji akidah itu bukan cuma dari tri tauhid, ada juga sifat 20, dan itu yang kita sama-sama pahami. Di zaman mereka itu kan beda zaman, otomatis cara menyampaikan akidah itu mungkin berbeda kan, tidak semua yang dihadapi itu sama di zaman itu. Makanya metode yang dipergunakan oleh para ulama itu dalam menyampaikan akidah itu seperti itu ijtihadnya, dan kita tidak boleh menyalahkan ulama ketika beristihad, karena itu bagian dari ijtihad yang beliau berusaha untuk menjelaskan akidah di zaman dia ya, di zaman dia. Nanti kalau ada penyimpangan dalam akidah, ya itu nanti ada ulama lagi yang mengkritik. Seperti itu, supaya kita jangan sampai ada anggapan bahwa ini akidah ini seperti ini keliru, ini tidak. Ini semua ada rujukan ulamanya, ada yang membawa, ada pendukungnya. Ya, nanti kalau kita akan ketemu di titik yang mana, itu yang mau dipelajari dengan baik, supaya kita dalam hal ini tidak saling menuduh, apalagi mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalau dia bersifat atau belajar sifat 20 kemudian tidak belajar tri tauhid mungkin begini dan begitu, atau tri tauhid saja tidak mengenal sifat 20 begini dan begitu. Ini kan tuduhan-tuduhan yang kurang bagus, karena para ulama itu tidak sembarangan dalam beristihad. Mereka punya ilmu, mereka orang yang ikhlas dalam beristihad. Makanya kita sama-sama yang belakangan ini belajar bagaimana mereka beristihad dalam hal itu. Tidak saling menyalahkan, apalagi menuduh bahwa akidah ini sesat atau akidah ini keliru, atau pokoknya semua itu perlu bukti, karena setiap ulama itu punya pendukung ya. Jadi begitu ya teman-teman, jadi santai aja teman-teman, jangan panas ya. Saya lihat ini teman-teman kalau sudah diskusi banyak yang baperan juga, banyak yang kurang terlalu banyak. Tapi perasaan yang didahulukan. Baper itu bagus karena gini ya, dari perasaan baper menimbulkan suasana panas, kemudian bila suasana panas kemudian akan menjadi rame, dan kita paham ada beberapa orang yang dia dapat mengambil manfaat,
ada beberapa orang yang datang hanya menimbulkan fitnah. Nah, itu hak-hak Iya, mereka, betul, itu Ustaz. atas diri mereka Iya, masing-masing. Hanya betul. kami yang di sini memberi masukan semaksimal Iya, mungkin. Apa yang boleh diambil silahkan diambil, apa yang tidak diambil silahkan ditapis, kan begitu ya. iya, Tapi betul, yang penting dari catatan ini dia begini ya. Hmm, Wa betul. kullu mahataro bibalika min sifatil hawadisi wallahu bihilafi dzalik. Hmm, Bisa dicerna, Ustadz? hmm. Bisa. Wa kullu mahataro bisifatil hawadisi wallahu bihilafi dzalik. Kemudian ulama di sini menggariskan wala yajuzul bahsu angdatihi. Kita itu tidak diperkenankan untuk berbahas-bahas akan zatnya Allah. Maka di mazhab Asy'ariyah ini sangat dihindari kita membicarakan tentang zat Allah. Nah, kemudian kita mencukupkan untuk orang awam itu biar tak terjatuh kepada subhat-subhat yang lebih jauh, maka cukuplah dengan yang sifat 20. Ya. Itu intinya Ustadz. Jadi begini Ustadz Rizky, silahkan ya, istilahnya kamu menerima atau tidak, terus kamu mau dituntut seperti apa, tapi apa yang kami pegangi seperti ini. Apakah ada yang berani menolak tentang ini gitu ya, tentang kalau misalkan kamu mau menolak metodenya itu tidak masalah, metodenya itu mau ditolak silahkan, tapi ketika saya sodorkan isinya, apakah ada orang yang berani menolak? Nah, itu yang perlu dicatat, penting Ustaz Rizky. Iya. Silahkan. Mau dijawab Ustaz Rizky? Karena kita sudah masuk di isi nih, bukan lagi pada metode. Saya tinggal 15 menit ya, saya tinggal Iya, 15 Ustaz. menit, kemudian saya Pandol. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Antum sudah meluangkan waktu ini sama-sama belajar sini. Teman-teman juga mau belajar sama antum Ustaz. Ya, Silakan Ustaz Rizky. Kalau mau dijawab. bukan jawaban sih ya, karena memang itu masih metode kholaf ya. Karena saya cuma mau menyampaikan sebuah risalah dari kitab risalahnya Imam Syafi'i. Falaisa tangjulu fi ahadi min ahli dinillah najilatun illa wa fi kitabillah adalil ala sabilil huda. Jadi kata Imam Syafi'i, tidak ada satu masalah yang turun dalam urusan masalah agama kecuali ada di Al-Quran yang menunjukkan jalan huda, petunjuk. Ya, artinya beliau menunjukkan dalam risalah Imam Syafi'i tersebut ya bahwa sesuatu itu harus bersumber Al-Quran. Ya kan, itu menurut Imam Syafi'i. Bahkan di hadis lain kan apa itu? Maba tu di apil Islam bid'ah ila wa fi kitabillahi azza wa jalla ma yukadzibu. Jadi intinya harus ada bersumber dari salaf soleh, tabi'in dan atba tabi'in. Karena kita itu sering dituduh Abdul Wahab Wahabiyah, padahal kita tuh mengikuti ulama salaf. Asal al-muradu bisalaf as-sahabat wa tabi'in wa atba tabi'in. Saya itu sudah Jadi, mencoba untuk bentar menyebutkan dulu, keadaan Bang Abad, Pak. untuk Jadi, tidak menyangkut-nyangkut ke Wahabi dan Abdul Wahab. Biar enggak, saya dulu. maksudnya saya cuma mempertegas ini. Jadi Imam Santai dulu, Syafi'i Ustaz. mengatakan, Biarkan dulu beliau. Ya. Biarkan dulu beliau. jadi dalam risalahnya tersebut beliau mengatakan yaitu waf'ila wa fi kitabillah adalil ala sabilil huda. Itu aja notnya itu. Ustaz Abad. Siap. Boleh saya jawab? Iya. Iya Ustaz, fadal. Boleh saya jawab? Oke. Iya, Jadi betul, begini. Mengatakan Allah wujud perlu dalil atau tidak? Itu yang pertama. Seandainya kamu perlu dalil, saya maka akan bagi dalil. Kemudian mengatakan Allah kidam, Allah yang sedia ada dan terdahulu tanpa ada yang mengawali. Ini kidam. Perlu dalil dari Al-Quran atau tidak? Kalau perlu dalil, saya bawakan. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, itu adalah dalil dari kidam. Kemudian bako, lafad bako itu di Quran banyak. Terus mukhalafatul lil hawadisi, dalilnya apa? Laisa kamislihi syai'. Qiyamuhu binafsi, dalilnya apa? Allah ghaniyun anil alamin. Kemudian wahdaniyah, dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Qudrah, dalilnya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sami'un basirun mutakalimun. Semua ada dalilnya. Dan
memang dari Al-Quran. Memang dari Al-Quran. Apakah antum tidak berani mengatakan bahwa yang saya bawakan itu bukan dalil Al-Quran, Ustaz Rizky? Apanya? Yang tadi. Apakah dalil-dalil yang saya hadirkan itu antum berani mengatakan itu bukan dari Al-Quran? Itu dari Al-Quran. Yang saya pertanyakan itu pembagian tauhid 20 ini. Ya kan? Yang membagi tauhid 20 itu siapa? Karena kami tidak pernah mengatakan ini pembagian. Konteks pertama pembahasan awal ini saya minta dari salaf, bukan dari dalilnya, tapi dari salafnya. Kan ini konteks pembahasan ini kan itu yang saya pertanyakan dari awal. Ini lucunya begini ya. Bukan dari pertanyaan jauh-jauh lagi. hari kita sudah sepakat. Ini ramuan kholaf. Ya. Sudah sepakat ramuan kholaf. Antum minta dari salaf. Lah ini kan lucu. Iya. Nah, yang saya tekankan sekarang itu dari salafnya. Kalau itu kan masih utak-atik dari kholafnya. Nah, kemarin para senior kami sudah menjelaskan ini dari kholaf. Antum masih seakan-akan antum mengatakan mana salaf. Ini kan lucu. Kalau kholaf itu dari mana? Kan dari salaf. Tunggu dulu Ustaz Rizky. Tadi saya sudah bawakan tadi. Dan sebentar. Kemudian seandainya ini tidak ada, karena ini satu ijtihad, bisa diambil atau tidak. Bisa diambil atau bisa tidak diikuti. Lah kemudian saya bawakan dari Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian saya jelaskan dari zaman Nabi Adam sampailah zaman sekarang, ada nggak yang berani menolak Allah wujud? Santai. Kalau antum mau menolak Allah wujud silahkan, saya nggak masalah. Ini sudah kepada isi. Kalau antum ini sudah kepada isi. Makanya tadi begini supaya tidak ini. Ini pembahasan isi, bukan dalil salaf, bukan. Tunggu dulu. Begini Ustaz Rizky, dalil salaf itu bukan nanti harus dia bilang tauhid itu bersifat 20, tidak juga seperti itu ya. Kan itu kan bukan berarti dalil juga begitu, tidak. Ini kan ijtihad para ulama. Dan kita sudah sepakat bahwa ijtihad para ulama itu tidak disalahkan. Yang perlu kita buktikan itu pendekatan beliau itu apakah ada salaf yang mendahulu yang memulai atau ijtihad murni. Nah, ini yang kita buktikan kemarin. Makanya kita perlu data ada lagi di atas. Ini Ustadz Samarqandi sudah berusaha membawakan ada ulama yang di atasnya As-Sanusi. Dan itu sudah bagus. Yang menjadi pertanyaan lagi itu, apakah dia bertentangan dengan akidah salaf? Itu yang mau dijelaskan. Ternyata ada dalilnya dari Al-Quran. Walaupun ulama salaf tidak mengisyaratkan ada sifat 20 sebagaimana pembagian 20, tapi ada dalil-dalil yang mereka gunakan. Misalnya itu yang disebutkan tadi. Dan itu tidak bertentangan. Makanya kalau tidak bertentangan, berarti kita mengakui bahwa itu metode yang tidak salah. Yang tidak salah ya dari pandangan beliau ini, karena ada dalilnya. Karena tidak mungkin kita mengingkari dalil-dalil itu. Itu metode yang dibangun oleh Imam As-Sanusi. Iya, kalau menanya dalil itu udah isi. Kalau menanya dalil udah isi. Artinya begini. Yang saya tekankan itu. Tunggu dulu, jangan dulu dipotong. Sebelum saya kasih sama antum sepakati tidak ini? Kalau secara lapas tidak ada seperti itu dibagi 20, antum sepakati itu? Gimana? Kan mereka sudah bilang begitu. Ini metode kholaf. Afanus. Jangan pernah dikatakan dibagi. Ya itu tidak dibagi 20 dari metode salaf itu sudah dikatakan tadi tidak ada secara nas. Maksudnya dari salaf itu misalnya sifat Allah itu 20 secara nas begitu, itu belum ada data seperti itu. Antum maunya yang begitu atau gimana, Ustadz Rizky? Yang secara nas begitu atau hanya isyarat para ulama? Sesuai konteks awal aja. Sesuai konteks awal aja. Iya, maksudnya apa? Kalau itu kan secara nas ini 20. Kan pertanyaan Ustaz Abata kan ini bertentangan enggak? Ini bertentangan enggak? Jadinya ini dari ini. Ya, itu kan ijtihadnya, itu mah ijtihadnya ulama kholafnya. Tunggu Ustaz. Sebelum antum ke situ, saya mau bertanya, apakah antum menuntut dengan bahasa sifat 20 itu nasnya langsung dari ulama salaf atau
hanya sekedar isyarat begitu atau gimana? Gimana antum punya maksud? Iya, saya minta dari salafnya, bukan metode Iya. yang dibahas dari kholafnya, Nas, karena itu nasnya sudah ya, paham nas, saya. nas ya, nasnya Iya, dari langsung sifat salafnya. 20 disebutkan. Nih, Begitu. kena kalau mengikuti salaf, ada dari kita beri salahnya Imam Syafi'i nih. Iya. Bang, Tunggu dulu, itu. Ustaz. Jangan dulu ke situ, jangan dulu ke situ. Sebelum kita ke situ, begini, Ya, ya. saya ingin mempertegas Boleh, boleh, boleh. yang ingin antum maksudkan di sini sifat 20 itu nasnya langsung dari ulama salaf yang menyebutkan sifat 20. Itu yang antum maksud. Gimana? Yang begitu, maksudnya nas Iya. misalnya Iya. sifat 20 itu adalah sifat Allah misalnya begitu. Metodenya itu Iya. bukan isinya. Kalau isinya bukan- ini bukan dalilnya, isinya. ini Iya, ini. iya, kami paham, kami paham. Iya. Begini, berarti begitu ya, antum maunya kalau salaf itu disebutkan 20, begitu. Begitu ya. Begitu ya. Pemahamannya. Ah. Ya, oke. Ya, itu aja Kita kunci dulu. situ. Jawab. Dikunci dulu situ, Ustaz. Kita kunci di situ. Nah, ini Ustadz Abata. Iya. Begini Ustaz, Kunci. beliau inginkan nas yang dari ulama salaf yang menyebutkan sifat 20. Sementara antum sudah mengatakan tadi itu metode dan tidak dibatasi bahwa sifat Allah itu 20, itu ramuan Asanusi. Nah, gimana Ustaz Abata? Gimana antum menanggapi? Iya. Artinya begini, si Rizky ini kan gini ya. Dia membeli jajan, dia perlu bungkus yang cantik. Isinya itu kemudian kan gitu ya. Dia mau Ya, jawab bungkus saja. kemasan yang cantik Jawab. gitu ya. Yang ditulis Jangan. dalam kemasan itu ini Santai, santai. original. Biarkan Sedangkan dulu bicara. kami Jangan dari framing dulu, awal, jangan framing dulu. Jawab aja, jawab. beliau- Lah kamu kan maunya begitu. Biarkan dulu, Kamu kan maunya beliau begitu. bicara. Ya, silakan Ustaz Abata. Dari awal Silakan Ustaz. para senior saya sudah datang ke sini menyatakan ini metode kholaf, ini metode kholas. Apalagi yang kamu mau tuntut? Ini metode kholaf. Berkali-kali kami nyatakan ini metode kholaf. Kami tidak pernah klaim dan keluar-keluar bahwa ini metode salaf. Tidak, ya. Itu yang perlu antum catat. Kemudian antum masih minta lagi seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah akal kamu itu berfungsi atau tidak? Jangan ke situ Ustaz. Ini kritikan Jangan ke situ. pedas ini. Iya. Iya, karena begini ya, berkali-kali Santai aja. perkataan ini Santai aja, kami santai. keluarkan. Perkataan ini berkali-kali kami keluarkan. Bahkan tadi kitab saya sudah bawa, data sudah bawa, dan saya sudah katakan ini yang paling mentok. Iya. Ini yang paling Santai, mentok. Ustaz. Santai Masih aja. lagi dituntut ke atas lagi. Kan Iya. gitu ya. Mungkin beliau itu Ustaz memang terpengaruh dengan cerita tauhid. Mungkin cerita tauhid itu kan disebutkan isyarat rububiyah, uluhiyah. Mungkin beliau menuntut Gini seperti itu. Ustaz. Ini jawab. Kalau cerita Ya, nanti santai, datanya akan kemudian hari Ini karena saya tadi jawabannya sudah seperti mengatakan jawaban-jawaban saya sudah lambat ya. Aslinya Iya, jawabannya. silakan Ustaz, Padal. Bentar dulu, Ustaz. bentar. Berikan Ustaz Abata, beliau Iya. sudah mau keluar ya. Mungkin ada Ustaz Abata. Ya, Enggak ada jadi jawaban. Dia hanya mencaci Iya, maki. santai aja, santai. Nggak ada jawaban Tenang sama aja. sekali. Beliau apa lanjutkan yang saja, mau beliau. dijawab? Kenyataan saya sudah jelaskan. Nggak ada Para jawaban. senior kami sudah menjelaskan Ya, berarti ini bukan dari salaf. itu Antum metode- menuntut metode lagi ini siapa? salafnya mana? Santai, Ustaz. Salafnya Kalau mana? Ustaz Riki, Kan lucu. tenang. Kalau Tenang, itu Ustaz bukan Rizky. dari salaf, dari siapa? Sudah tadi dijelaskan. Kan sudah dijelaskan Dari ini metode Asanusi. kholaf. Masih lagi dari Asanusi. siapa? Iya, holaknya dari siapa? Asanusi Ustaz, dari Asanusi. Kan sudah dijelaskan dari Iya, dari Sanusi. Asanusi. Jadi mau Dari lagi siapa? mau macam mana Iya, dari lagi? siapa? Rizky. Coba tuntutan antum seperti apa? Maksudnya begini, dia Berarti maksudnya tidak ada begini, Ustaz. data salafnya. Tapi Ustaz Rizky, begini ya. Beliau maksudnya dari Asanusi ini. Asanusi ini dari mana? Maksudnya begitu ya. Begitu ya Ustaz Rizky ya. Mengambil dari mana begitu? Dalilnya atau gimana? Oh, memang agak susah Ustaz kalau antum bilang Asanusi. Enggak, sebenarnya itu tidak, maksud saya. tidak. Kalau saya Itu ada tidak waktu yang itu, panjang, bahwa itu saya ada yang adalah waktu metode yang baru. panjang. Tunggu Ustaz Abata. Kita ada sanad ya. Tunggu Ustaz Abata. Mungkin apa Ustaz Rizky, kenapa? Kenapa Ustaz Rizky? Ya, berarti kalau memang jawaban apa Ustadz Abata yaitu dari kholaf ya apa yang dibahas berarti itu dari kholaf, berarti bukan dari salaf itu. Cocok nih Ustaz. Sudah betul itu dari kholaf. Cuma kan antum Ya, menuntut berarti kholaf sudah final ini. jawabannya. Iya, cocok sudah final. Cuma antum kan menuntut Asanusi itu ambil dari mana? Kan Iya, begitu, karena kan? karena memang tidak ada dari salafnya dan terus mengakui itu dari kholaf, ya sudah final. Iya, Berarti itu itu sudah- akidah sudah 20 itu final, bukan Ustaz. ajaran salaf. Iya, karena Bukan begitu, tidak ada Ustaz. data Bukan yang begitu. ditunjukkan. Karena Bukan kan tidak begitu, ada Ustaz. data yang ditunjukkan dari salaf. Cocok, memang tidak ada data, tapi ajaran itu tidak bertentangan dengan akidah salaf. Di situ poinnya Ustaz.
karena ada Al-Quran yang dibawakan. Kan itu metodologi untuk Iya, kalau beristimbat. walaupun kata-kata tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, lalu metode itu digunakan dari mana? Itu istihad, Ustaz. Istihad para ulama untuk Istihad. menjelaskan akidah. Kan dari salafnya nggak ada, ijtihad dari mana? Cocok, Ustaz. Antum paham gak orang beristihad itu ketika Iya, paham. dia Iya, beristihad paham dengan istihad. Al-Quran dan Sunnah itu kan tidak mungkin dia Berarti itu ajaran Boleh. kholaf. Cocok. Ya, itu Itu aja kita sudah finalnya. Iya. Udah. Iya, betul itu. Final Antum berarti. sepakat. Itu Iya, di sudah bawah final. ada Darul Qimah mau naikkan Ustaz. Mungkin saya sebentar lagi turun lah. Saya Iya, sudah Ustaz. molor nih waktunya Iya. Ustaz Rizky. Makasih, Ustaz. Jadi begini, Terima kasih ya. banyak. Antum sudah. Closing Silakan, statement Ustaz. dari saya itu begini. Iya. Dari awal-awal para senior saya itu sudah berkali-kali menjelaskan. Iya, ini memang kami akui akidah metode atau ramuan dari ulama kholaf. Lah ada pun nanti kalau mau dituntut sanadnya Imam Sanusi itu nanti ada. Oh, Nanti ada, kalau Ustaz, ya? Oh, Yai insya Iman buka room nanti kita Iya, boleh ke nanti. sana, nanti kita Iya, minta boleh. sanad-sanad kepada senior kami, itu nanti insya Allah kami boleh memberi penjelasannya. Lah kemudian apakah ini tidak selari dengan pembesarnya? Kemudian antum boleh cari di kitab Mau'izatul Mukminin ya. Iya. Mau'izatul Mukminin, terus nanti antum sambung kepada Ihya Ulumuddin. Itu ada metode yang kurang lebih hampir sama isinya dengan bunyinya seperti ini. Bahkan kita itu yang penting itu begini. Karena yang kita hadapi ini kan begini ya, masyarakat yang tidak semuanya sibuk dengan mencari ilmu. Lah kemudian istihad para ulama kami mewajibkan bahwa setiap orang Islam setelah syahadat itu bermakrifat kepada Allah. Dengan jalan apa? Ya sudah mempelajari yang 20 dulu. Ande mampu. Lah Ande tidak mampu, ya itu bisa mau digunakan lagi kan gitu ya. Adapun nanti Oke. kemudiannya Oke. Ya, biarkan Ustaz dulu. Beliau mau saya laksanakan, Pak. Beliau mau keluar. sebentar. Saya sudah mau pergi kerja ini Rizky. Ya, lanjut, Dan Ustaz. dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa saya tidak bisa lama-lama. Saya terikat dengan kerja ya. Iya. Kemudian yang saya ingin jelaskan bahwa saya cuma datang ke sini untuk memberikan data bahwa di kitab Qatrul Huwais tadi ada catatan bahwa Imam Abu Lais As-Samarkandi itu sudah memberi clue. Kan gitu ya. Jadi semua saya serahkan kepada antum. Seandainya antum menuntut yang seperti perkataan antum, maka kesimpulan saya antum itu tidak pernah memahami perkataan lawan. Itu saja. Karena dari lawan itu sudah menjelaskan bahwasanya ini akidah Ya, begitu saja, ya. metode dari kholaf. Sudah paham Ya. kata-kata. Ya, udah paham. Kalau sudah paham, oke itu Intinya Ustaz Darul Qimah metode mau kholaf. naik. Ya. Saya ingin pergi kerja ya, Ustaz ya. Jadi Iya, makasih Ustaz Abad. Sebentar, saya mau menambahkan pamit. juga. Ya. Tunggu, Ustaz. Saya ingin Beliau mau bekerja pamit. akhirul kalam wal muwafiq ila aqwamit thoriq.